Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatu. Makalah yang selanjutnya, makalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Ini diceritakan dari salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi, yaitu sahabat siapa? Sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sahabat Ali ini ya, kenapa kok karramallahu wajhahu? Ya, salah satu ya sahabat sing kewulan ya. Karena man kana fi thalabil ilmi kanatil jannah. Man kana fi thalabil ilmi, barang siapa manusia fi thalabil ilmi, yang mencari ilmu, kanatil jannah, maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu sama dengan orang yang mencari surga. Termasuk jenengan-jenengan ini juga kalau dalam posisi kita mencari ilmu, maka posisinya kita sebagai orang yang mencari surga. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan ilmu kita bisa satu menghilangkan kebodohan, menghilangkan pengetahuan yang itu belum kita ketahui. Lah mencari ilmu ini tentu setelah kita tahu ilmunya, maka kita akan mampu untuk bisa beribadah dan bisa menjalankannya. Gimana caranya? Orang disuruh sholat tapi nggak tahu caranya sholat. Nah, lebih parah lagi ya, orang yang sudah tahu cara sholat, orang yang sudah tahu cara berzakat, infak, sedekah, tapi nggak kelem nglakoni. Nah, tambah parah lagi. Nah, ini beruntungnya sampai itu seperti itu. Sampai dalam posisi mencari ilmu berarti sama dengan orang yang jihad mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana fi talabil maksiat kanatin naru fi talabihi. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nerakalah yang dicari. Nah, ini dengan sahabat Ali karramallahu wajhahu. Man kana fi talabil ilmi kana jannah, wa man kana fi talabil maksiat kana nar fi talabihi. Ya. Jadi barang siapa yang mencari kemaksiatan, termasuk maksiat dalam apa? Ya, mungkin kemaksiatan itu bisa jadi bepergian misalkan, atau tujuannya adalah tujuan untuk kejelekan, maka neraka yang dicari. Aiman ashtaqal fil ilmin nafi'. Ai maksudnya gimana?
Man ashtaghala fil ilmin nafi', barang siapa yang sibuk ya, ashtaghala fil ilmin nafi', barang siapa yang sibuk menuntut atau mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu, alladzi yang la yajuzu lil balighil aqilil jahluhu, barang siapa yang menuntut ilmu dengan bermanfaat, maka sejatinya dia itu adalah bisa menjadikan dirinya untuk menghindari dari apa? Jahluhu, kebodohan yang ada. Jadi mengetahui bahwasanya pengetahuan yang ada dalam dirinya ya, itu fil haqiqati talibil jannah, hakikatnya adalah mencari surga. Nah, tadi ketika orang yang bodoh ya, yang mampu untuk dengan akalnya dia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika sudah tahu itu, maka thalibal lil jannah, maka sejatinya dia adalah mencari surga, waridhallahi ta'ala, dan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Nah, maka posisi kita yang sekarang ini lagi mencari ilmu adalah orang yang berjihad. Maka jangan istilahnya bermalas ketika mencari ilmu. Maka muridan lil maksiat, dan barang siapa yang mencari atau melakukan kemaksiatan, yang ingin Wamangkana muridan lil maksiat, barang siapa yang ingin melakukan kemaksiatan, maka apa di sini? Karena fil haqiqati talibil nar, maka hakikatnya dia adalah ingin dan akan mendapatkan apa? Walisuhutillah ta'ala, mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Posisi kita mencari ilmu sudah jelas, bahkan di Al-Quran juga sudah jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah ya, akan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa-siapa manusia yang urun, yang ingin ya, yang dalam kategori mencari ilmu ya, maka derajatnya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu as-sabi'atu an Yahya Mu'adz radhiyallahu anhu wasallahu karim. Ini diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallahu karim, ma'asallahu karim, orang yang apa? Ma'asallahu karim, orang yang maksiat ya, orang yang mulia, artinya orang yang mulia itu kategorinya gimana? Kategori orang yang mulia adalah ay hamidun lil fi'ani, adalah satu orang yang tidak berani berbuat maksiat. Ay hamidun lil fi'ani, orang yang tidak berani bermaksiat. Orang yang mulia itu ciri-cirinya gimana? Masyaallah karim, orang yang
mulia itu salah satunya adalah orang yang tidak berani berbuat maksiat. Tidak berani berbuat maksiat itu berarti kategori wong kang sing mulia. Wahua, dan apalagi ciri-ciri orang yang mulia itu ya, wahua mayyukrimu nafsuhu bittaqwa, yaitu orang yang mulia adalah orang yang mampu untuk apa? Nafsahu bittaqwa, menjaga dirinya untuk melakukan dan meningkatkan ketakwaan. Ini dikatakan orang yang mulia. Misalkan bulan kemarin ya, puasa kemarin sehari ya, dalam sehari bisa 1 juz. Kenapa di hari-hari lain kok tidak bisa 10 juz ya, tidak seperti itu. Maka kategori orang yang mulia ini harus kita kategorikan identik dengan orang yang meningkatkan ketakwaan. Wabil ihtirasi an ma'asi. Nah, dan orang yang mulia itu ciri-cirinya apa lagi? Wabil ihtirasi an ma'asi, waspada ya, bukan hanya waspada tapi apa? Takut terhadap kemaksiatan yang ada. Wala atharat dunya. Jadi ciri-ciri orang yang mulia wala atharat dunya, dan orang yang lebih milih ya, istilahnya milih dunia itu aila qatta maha wala faddalaha alal akhiratil karim. Di sini tidak memilih dunia ya. Dan orang yang tidak memilih dunia itu apa maksudnya? Aila qaddamaha wala faddalaha. Orang yang tidak akan apa? Memilih dunia, tidak akan mementingkan dunia, dan tidak akan apa? Wala faddalaha alal akhirat, dan lebih mengutamakan akhirat. Jadi orang yang lebih ya, tidak memilih dunia itu ciri-cirinya orang yang seperti itu. Ai musibun fi af'alihi. Maksudnya gimana? Maksudnya wa huwa may yamna'u nafsuhu min mukhalafati aqlihi salim. Tidak ada istilahnya mendahulukan perkara dunia ya, daripada perkara akhirat. Nah ini sulit ya. Terkadang kita kalau dalam posisi contoh dalam posisi mencari ilmu misalkan ya. Mencari ilmu itu juga tuntutannya wajib ya. Tapi dalam kategori harus kita pilih dan kita pilih menuntut ilmu dalam kategori yang mana lebih diutamakan paham agama dulu apa paham pengetahuan dan yang lain dahulu. Ketika kita menuntut ilmu ya harus kita kategorikan ya urusan dunia dulu lah ya, urusan akhirat dulu lah yang harus kita utamakan. Jangan sampai ya, pointer dalam pengetahuan tentang ihsan misalkan, tapi tidak kita sinergikan dengan agama. Sulit. Maka agamalah yang harus kita fondasi. Misalkan contoh dasar-dasar saja, ilmu tentang sholat. Nah, di dalam sholat pasti ada beberapa kejadian, terutama mungkin ketika masbuk gimana, ketika lupa kita harus bagaimana. Nah itu kita harus
kita gali pengetahuan tentang cara beribadah untuk menuju akhirat. Wal maqalatu as-saminatu 'anil A'syum ismuhu Sulaiman ibnu Mahran al-Kafar radhiyallahu anhu man kana ra'su malihi taqwa kallatil al-sunu an wasafir ridhi dinihi. Di sini mangkana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modalnya itu modal pokoknya adalah takwa, ya, di dalam dirinya itu ada modal ketakwaan itu, kalatil al-sunu an wasafir dini, maka lidahnya itu, ya, lidahnya itu akan bisa mensifati apa? Mensifati keuntungan bagi agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya, dan barang siapa yang apa? Istilahnya dalam pikirannya, dalam ingatannya modal pokoknya itu apa? Dunya tok. Nah, maka apa? Al-sunu an waswi khusroni dini, maka termasuk khusron, dia akan apa? Mengalami kerugian di dalam agamanya. Artinya di sini orang-orang yang modalnya itu adalah modal ketakwaan, maka sejatinya lidahnya, dalam lisannya itu apa? Mampu untuk mensifati keuntungan dalam beragama. Artinya keuntungan yang ganjaran atau pahala. Nah, barang siapa yang suka, ya, dengan hanya di dalam kepalanya itu urusan dunia, nah, maka sejatinya dia akan merugi. Istilahnya gimana? Kita hitung-hitungan, ya, terhadap nilai ibadah kita. Aku sembahyang kok, nah, seperti itu. Mengaku sudah kok. Nah, apakah sedekah kita itu sudah diterima atau belum? Ya, apakah kita sudah ikhlas atau tidak? Nah, kita harus tahu itu. Kalau kita masih hitung-hitungan, ya, maka termasuk kita dalam kepala kita itu ada apa? Ra'su malihi, ngitung dunia dok, ngitung duit dok. Nah, maka termasuk kita kategori orang yang khusron dini, rugi dalam berpahala di agama kita. Lah, dalam konsep ketakwaan ini, ya, kita harus tahu wamal makna man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala. Barang siapa yang di sini adalah kategori dia itu apa? Tamassaka ala taqwa, dia berpegang teguh pada ketakwaan, ya, bimtithali awamirillah, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, ya, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi dari perbuatan maksiat. Nah, ini juga penting, harus kita lakukan. Nah, ini adalah modal takwa. Nah, berpegang teguh pada ketakwaan itu ciri-ciri atau tanda-tanda takwa, ya. Salah satunya, ya, bisa berupa apa? Bisa berupa bentuk atau wujud dari la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu tidak sekedar hanya terlintas dalam ucapan, ya, tapi la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan selain Allah itu artinya ketakwaan kita itu muncul, ya,
dan harus ada di dalam hati kita dalam kondisi apapun itu. Misalkan memaknai la ilaha illallah itu ya bukan hanya di lisan, tapi juga harus di dalam kehidupan atau dalam setiap urusan kita. Ada yang diuji ya, mungkin dengan keluarga. Nah, maka harus ada makna la ilaha illallah di dalam urusan itu. Ada yang diuji dalam masalah kekurangan ekonomi atau posisi pekerjaan. Nah, di dalam posisi hal yang seperti itu ya la ilaha illallah ini harus tetap ada. Nah, itu adalah sebagai wujud ketakwaan kita. Ketika masih ada la ilaha illallah, ketika masih ada itu ya, maka ketakwaan kita akan terjaga seperti itu. Jadi terkadang banyak ya orang yang suka dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, buanter ya. Tapi ketika dihadapkan dengan permasalahan, maka dia menggerutu, ya Allah, kok macam ini, ya Allah jangan ya Allah. Nah, mungkin bisa jadi apa yang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini yaitu qadarullah ya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Misalkan nek sauke usuke malah dadi mlete. Wis jarno seperti itu. Nah, misalkan hal yang seperti itu. Maka kunci ketakwaan ya bisa jadi terpampar atau terpancar ketika kita bisa memaknai kalimat la ilaha illallah. Maka harus ada di dalam diri kita. Misalkan qadarullah kita diuji sakit ya selama hidup kita, ya sudah kita syukuri. Tapi ketika ada persepsi bahwa di dalam hatinya masih ada ini loh takdirnya Allah, berarti saya harus tetap bisa mensyukuri dan bisa menjalani hidup ini. Kalau kita bisa lolos dari ujian itu, maka kategori takwa kita itu semakin meningkat. Nah, seperti itu. Wasdina bil ma'asi, nah, dan menjauhi maksiat. Yang sama sudah tahu lah menjauhi maksiat itu gimana. Asy-syar'i ya bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsirun la tuhsa. Nah, di sini bisa jadi perbuatan itu bisa berdasarkan syariat Islam. Nah, sudah banyak contohnya ya. Maka tadi ketakwaan itu bisa dicari dengan apa? Dengan wujud kita mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang hal-hal yang baru tentang agama. Kalau misalkan kemarin kita tidak tahu ya cara untuk menjamak sholat gimana, maka kita harus tahu syarat diperbolehkannya jamak itu harus berapa kilo ya, harus bagaimana. Nah, kita harus tahu takhir atau takdim. Nah, kita harus tahu ilmunya dulu sebelum kita melaksanakan syariat Islam. Asy-syar'i falahu hasanatun katsirun la tuhsa. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifat lisyar'i falahu sayyi'atu katsirun ajazatil al-sunu an dzalika bil adli. Dan kita ya terselisih orang yang apa istilahnya hanya atau tidak bisa melakukan syariat Islam ya, melenceng dari syariat Islam, maka dia itu tergolong orang-orang yang apa rugi ya, karena di dalam dirinya tidak terpancar ketakwaan, sehingga apa? Sehingga ya seperti itu montang-manting ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya posisi ketakwaan kita itu berada
berada di posisi yang mana. Nah, kalau kita hanya diuji atau kita hanya mempersiapkan diri, aku pengen jadi begini, ya kayak lagunya Doraemon, aku pengen begini, aku pengen begitu sakarnya. Nah, harusnya di dalam diri kita itu tidak usah lah ya, berpikir maka sibuk dengan kepentingan dunia ya, tapi lupa dengan kepentingan akhirat. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, itu kayaknya surat Hud ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata-kata apa? Dabbah. Semua makhluk yang ciptaan Allah, dabbah ya, illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah itu bukan berarti hanya berjalan, dabbah tapi merayap. Nah, kalau ciptaan Allah yang merayap itu bukan berarti manusia yang berjalan. Kambing juga berlari, kuda pun juga berlari. Nah, kira-kira apa? Dabbah merayap itu bisa jadi ya cicak, cecek ya, yang ada di atas itu illa 'alallahi rizquha. Semua itu bakal dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, kalau kita pikir-pikir, wong cecek saja, cicak saja yang merayap di atas itu dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita semua yang ganteng, wujudnya ada, akalnya ada, ya dikasih ilmu oleh Allah untuk apa? Memilah dan memilih, punya akal, punya hawa nafsu. Kalau cicak kan hanya punya nafsu tapi gak punya akal. Lah sampean ini loh, kok misalkan sibuk dengan urusan dunia, mikir dunia tok, takut tidak urip ya, takut dengan kesengsaraan, maka sama dengan sampean kalah dengan cicak ya. Jadi harus benar-benar kita harus memantapkan diri. Ketika kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya, maka sejatinya kita akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalah dengan cicak, karena sudah barang tentu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita itu sudah hafal ya, tapi prakteknya kan sulit. Semua ya, ketakwaan kita itu ya, ketika barang siapa manusia yang takwa, maka Allah akan apa? Yaj'alahu makhraja, mengeluarkan ya, atau membebaskan atau meringankan istilahnya dari apa? Kerupakan atau hanya sekedar urusan dunia enteng bagi Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, rezeki itu juga bisa berupa kesehatan, bisa berupa apa? Kesempatan kita untuk berada dalam lingkungan pondok, berada dalam lingkungan yang Islami, itu juga termasuk rezeki. Nah, bisa jadi kita tidak memikirkan itu. Maka ketika orang kalau sudah benar-benar modalnya itu takwa dan mencari ridha Allah, insya Allah dia akan merdeka. Bukan berarti hanya merdeka di dunia, tapi merdeka nanti di akhirat. Wal maqalatu at-tasi'atu wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa bersama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatilna fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna
وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقهنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.